Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan para pemain Timnas Indonesia akan tiba di Jakarta secara bertahap jelang gelaran FIFA Series 2026. Sumarji menyebut para pemain akan berkumpul pada tanggal 24 Maret 2026 atau 3 hari sebelum partai perdana FIFA Series. Sumarji menyatakan para pemain yang merumput di Super League Indonesia akan berkumpul terlebih dahulu. Kemudian para pemain diaspora akan menyusul. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di partai perdana FIFA Series 2026 mendatang. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, telah memanggil 41 pemain yang akan membela skuad Garuda di FIFA Series. Ke-41 pemain tersebut adalah daftar awal dan akan dikurangi menjadi 23 pemain yang dibawa ke pertandingan. Dari 41 nama yang dipanggil, Herdman turut memanggil sejumlah pemain diaspora seperti Miliano Jonathans, Emil Audero Mulyadi, Kevin Dix, hingga Jay Itzes. John Herdman juga memanggil Elkan Begot, bek Ipswich Town yang telah lama absen membela Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman akhirnya mengerucutkan komposisi skuad menjadi 24 pemain untuk menghadapi FIFA Series 2026 yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada akhir Maret 2026. Dari total 41 nama dalam daftar sementara, Herdman melakukan seleksi ketat demi membentuk tim yang dinilai paling siap bersaing. Kombinasi pemain berpengalaman dan wajah muda menjadi fondasi utama dalam susunan akhir skuad. Indonesia akan menghadapi tantangan dari lintas konfederasi, yakni Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts and Nevis. Pada pertandingan pembuka, Indonesia dijadwalkan bertemu Saint Kitts and Nevis pada Jumat, 27 Maret. Sorotan tertuju pada kembalinya Elkan Begot. Postur tinggi dan pengalaman bermain di Eropa menjadi nilai tambah untuk memperkuat pertahanan Indonesia menghadapi lawan dengan karakter berbeda. Langkah Herdman ini menunjukkan pendekatan taktis dalam menyusun tim yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga fleksibel menghadapi dinamika pertandingan di turnamen internasional. PSSI tengah menggeber program naturalisasi dengan fokus utama menambah amunisi di lini serang Timnas Indonesia. Langkah ini diambil karena kebutuhan mendesak. Selama ini Timnas Indonesia memiliki beberapa penyerang, seperti Ramadan Sananta, Hoki Karaka, Jens Reven, dan Mauro Zylstra. Namun banyak pihak menilai kemampuan mereka belum mampu menyamai performa Ole Romeni. Kebijakan naturalisasi dipandang sebagai solusi strategis untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pemain keturunan yang berkarir di Eropa. PSSI menegaskan proses ini akan dilakukan secepat mungkin agar pemain yang dinaturalisasi bisa segera berkontribusi dalam skuad nasional dan memperkuat lini serang di berbagai kompetisi mendatang. Salah satu nama yang paling potensial untuk dinaturalisasi adalah Luke Vickery. Pemain berdarah Indonesia kelahiran Hawaii, Amerika Serikat ini saat ini bermain di A-League bersama MacArthur FC. Sepanjang musim ini performanya cukup impresif dengan torehan 4 gol dan 1 assist dalam 19 laga serta total 1.154 menit bermain. Luke Vickery disebut-sebut sudah menjalin komunikasi dengan pelatih Timnas Indonesia yang baru, John Herdman. Melalui kanal YouTube Yusa Nugraha, Luke memberikan sinyal kesiapan bergabung dengan skuad Garuda dan menegaskan bahwa dirinya bisa menjadi alternatif di lini serang yang dibutuhkan. FIFA secara resmi telah mengumumkan peluncuran turnamen sepak bola terbaru yang akan menjadi ajang bergengsi di tingkat regional Asia Tenggara, yakni FIFA ASEAN Cup 2026. Bagi Timnas Indonesia, peluncuran FIFA ASEAN Cup 2026 ini membuka peluang emas untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dengan melibatkan pemain-pemain terbaik dari berbagai kompetisi global. Skuad Indonesia memiliki kesempatan istimewa untuk memanggil pemain-pemain diaspora yang saat ini bermain di klub-klub top Eropa dan kompetisi internasional lainnya. Dengan komitmen FIFA untuk menyelenggarakan turnamen pada jadwal FIFA Matchday yang sudah ditentukan, para pemain klub asing akan dapat memperoleh izin dari klub mereka untuk berkompetisi, memastikan bahwa Timnas Indonesia dapat menghadirkan kombinasi sempurna antara pemain lokal yang berpengalaman dan bakat-bakat diaspora yang telah teruji di kancah internasional. Timnas Indonesia kini memiliki platform yang tepat untuk membuktikan kemampuan dan potensi yang telah lama dimiliki, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sepak bola regional. Kehadiran pemain diaspora yang berkualitas dalam kompetisi ini akan menjadi faktor penentu dalam upaya Indonesia meraih prestasi maksimal di FIFA ASEAN Cup 2026 mendatang. Kabar yang dinantikan para pecinta sepak bola tanah air akhirnya terwujud. Bek jangkung Elkan Bablat dipastikan kembali memperkuat lini pertahanan tim nasional Indonesia
setelah sekian lama absen. Pemain milik Ipswich Town tersebut terakhir kali berseragam merah putih pada babak 16 besar Piala Asia 2023, Januari 2024 silam. Sempat melewati masa-masa tanpa panggilan di era akhir Sintayong hingga Patrick Kluivert. Kini di bawah asuhan pelatih baru John Herdman, Elkan resmi masuk dalam skema utama untuk menghadapi agenda internasional mendatang. Kepala Badan Tim Nasional Sumarji mengonfirmasi bahwa surat pemanggilan resmi telah dikirimkan kepada Elkan Bagot. Pemain berusia 23 tahun tersebut memberikan respons positif dan menyatakan kesiapannya untuk segera bergabung dengan skuad Garuda. Ia juga menegaskan bahwa pemanggilan ini murni berdasarkan pertimbangan teknis John Herdman yang telah memantau perkembangan Elkan cukup lama, bahkan sebelum pelatih asal Inggris tersebut resmi menjabat sebagai juru taktik Indonesia. Kembalinya Elkan Bagot diharapkan mampu memberikan kedalaman skuad yang mumpuni di lini belakang, terutama dalam menghadapi ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar akhir Maret ini. Kehadirannya akan menjadi tambahan energi penting, mengingat postur tubuhnya yang sangat unggul dalam duel-duel udara. Kabar mengenai timnas Indonesia kembali ramai diperbincangkan publik setelah muncul sinyal tak terduga dari bek Leeds United, Pascal Struijk. Pemain berdarah Indonesia tersebut tiba-tiba menarik perhatian usai mengunggah simbol Garuda di akun media sosial pribadinya, yang langsung memicu berbagai spekulasi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Momen ini terjadi tidak lama setelah asisten pelatih timnas Indonesia, Simon Grayson, melakukan kunjungan ke markas Leeds United. Meski terlihat sebagai kunjungan biasa, kehadiran Grayson justru memunculkan dugaan lain. Banyak pihak menduga ia juga menjalin komunikasi dengan Pascal Struijk yang kini menjabat sebagai kapten Leeds United di kompetisi Premier League. Dugaan ini semakin kuat setelah Struijk mengunggah serangkaian foto di Instagram. Dari total 9 foto yang diunggah, salah satunya memperlihatkan lambang Garuda, ikon yang sangat identik dengan Indonesia. Unggahan tersebut sontak memicu reaksi besar dari para supporter timnas Indonesia. Banyak yang menilai bahwa ini merupakan sinyal halus bahwa sang pemain mulai membuka peluang untuk memperkuat skuad Garuda di masa depan. Di sisi lain, peluang timnas Indonesia untuk mendapatkan jasa Struijk tetap terbuka. Jika ia memutuskan bergabung, kehadirannya diyakini akan memberikan dampak besar bagi sebanyak 24 pemain dipilih pelatih John Herdman untuk tampil di FIFA Series 2026, di mana Indonesia bakal bertindak sebagai tuan rumah. Mereka dipilih dari 41 daftar pemain yang sempat dipanggil oleh pelatih baru timnas Indonesia itu. Ke-24 nama-nama pemain timnas Indonesia yang dipilih Herdman ini diumumkan PSSI Sabtu, 21 Maret 2026. Total timnas baru Indonesia di bawah Herdman ini terdiri atas 4 kiper, 9 bek, 5 gelandang, dan 6 penyerang. Sehingga dari total 41 pemain yang disiapkan oleh Herdman, ada total 17 pemain yang tereliminasi, termasuk beberapa pemain yang jago langganan timnas terdahulu. Nyaris tak ada nama pemain baru di timnas asuhan John Herdman ini. Mantan pelatih timnas Kanada itu masih mempercayai materi timnas Indonesia sebelumnya. Jika ada yang luar biasa adalah masuknya Bagot, yang sudah beberapa kali menolak masuk timnas. Kehadiran Bagot nantinya bakal menjadi penampilan perdananya di timnas sejak 2024. Terakhir kali memperkuat timnas Indonesia pada babak 16 besar Piala Asia 2023 melawan Australia pada 28 Januari 2024. Era baru timnas Indonesia resmi dimulai di bawah komando pelatih anyar John Herdman. Menjelang FIFA Series 2026, atmosfer di dalam skuad Garuda disebut mengalami perubahan signifikan. Timnas Indonesia kini terlihat lebih siap menghadapi tantangan internasional. Pendekatan taktik dan komunikasi yang dibangun Herdman dinilai mampu memberikan energi positif bagi para pemain. Sejumlah pengamat sepak bola nasional menyebut, timnas Indonesia menunjukkan perkembangan dari sisi mental dan kedisiplinan. Hal ini menjadi modal penting bagi skuad Garuda untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Kehadiran John Herdman membawa perubahan dalam pola pendekatan tim. Ia dikenal sebagai pelatih yang fokus pada organisasi permainan serta kekuatan mental pemain. Tak hanya itu, Herdman juga aktif melakukan komunikasi dengan para pemain, baik yang bermain di dalam negeri maupun luar negeri. Langkah ini dinilai efektif dalam membangun kepercayaan diri skuad. FIFA Series 2026 akan menjadi panggung awal bagi Herdman untuk menguji racikan strateginya bersama timnas Indonesia.